Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu hari ini yang menjadi renungan di dalam hidup kami masing-masing. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini, Sabtu 15 Januari 2022, yang tertulis di dalam 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Sekali lagi kami bacakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup sebagai hamba Tuhan. Itulah yang menjadi topik renungan kita hari ini. Di dalam nats ini, kita menemukan perkataan hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Artinya, setiap pekerjaan dan pelayanan dan juga perilaku harus berorientasi kepada firman Tuhan. Sebagai hamba, harus taat dan hidup kudus, dan juga bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan tugas masing-masing kepada kita atau tohonan. Sebagai hamba kita dituntut juga kesetiaan, ketulusan, kesabaran, keikhlasan, menyerahkan hidupnya dan segala jenis pelayanan untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan perorangan atau individual, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam nats ini. Dia tidak mau menghakimi, tertulis di dalam ayat 3. Perjuangan Rasul Paulus yang dapat kita lihat di dalam nats ini adalah untuk memperbaiki atau mengoreksi perilaku para jemaat dan pemimpin-pemimpin rohani pada saat itu. Para jemaat saat itu sudah bangga akan sikap dan tingkah laku mereka untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri, tanpa memikirkan kasih Tuhan untuk menolong dan juga menyelamatkan orang lain. Jemaat mengagungkan para pemimpin rohaninya, bukan lagi mengagungkan Tuhan yang telah memberikan kehidupan. Inilah kehancuran moral yang dihadapi oleh Paulus di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus yang pertama. Kerendahan hati seorang hamba tertulis di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 13. Sudah jelas dituliskan di sana untuk membantu pemahaman kita mengenai tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba. Antara lain, jika kita dihina, namun mulia di hadapan Tuhan. Jika kita lemah, namun kita kuat di hadapan Tuhan. Jika kita difitnah, namun kita dimuliakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats ini, Paulus mengajak kita supaya kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Jadilah teladan bagi orang lain, ayat 16. Pelayanan Paulus adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ia memakai seluruh hidupnya, kesabarannya, dan kasih sayangnya
untuk menyelesaikan segala pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah jemaat Korintus, agar mereka jangan tersesat. Terakhir, Rasul Paulus menonjolkan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, melainkan kuasa. Tertulis di ayat 20. Untuk itu, marilah Bapak Ibu, kita selalu bergandengan tangan untuk melaksanakan panggilan Tuhan kepada kita sebagai hamba-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami Tuhan untuk melakukan kasih sesuai dengan panggilan-Mu kepada kami sebagai hamba. Kami harus tekun, taat di dalam setiap aspek kehidupan kami. Walaupun banyak yang menghina dan juga yang mengejek kami karena kebenaran firman-Mu, namun Engkaulah Tuhan yang berada di pihak kami, yang selalu hadir membantu kami di setiap pergumulan yang kami hadapi, agar pergumulan itu dapat kami hadapi dengan kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kami. Kuatkanlah kami Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita.